Lalu si tuan rumah penasaran, apa amalanmu sehingga Allah bisa memberikan hidayah kepadamu? Seorang perampok, seorang ahli maksiat yang maksiatnya itu membahayakan orang, yang maksiatnya itu luar biasa, tapi mengapa bisa mendapatkan hidayah dari Allah? Kata orang ini, wahai fulan, perlu engkau ketahui bahwa walaupun aku adalah ahli maksiat, akan tetapi aku tidak pernah memutuskan hubungan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Miftahuddin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Miftah li Babin Nikah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan ini merupakan pembahasan terakhir. Jadi malam ini kita khataman, ya. Namun sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa saya ingin bercerita tentang seorang ahli maksiat yang di akhir hayatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika ada seorang perampok yang sedang merampok rumah. Kemudian saat ia merampok rumah, sang tuan rumah pun menawarkan minum kepadanya. Wahai Pak Perampok, mungkin situasinya ketika itu situasi yang sangat mencekamkan, ya, mencekam. Tapi si tuan rumah mungkin agar tidak dilukai, maka dia berusaha berbuat baik kepada si perampok. Pak Perampok, maukah engkau aku buatkan minum? Kata si perampok, oh tidak, karena aku sedang berpuasa. Ini luar biasa ini Pak Haji. Alasan si perampok tidak mau dibikinkan minum, mungkin teh, kopi, susu dan lain sebagainya. Tidak, karena aku sedang berpuasa. Kagetlah si tuan rumah tersebut, kok ada perampok yang sedang berpuasa. Akhirnya setelah perampokan selesai, beberapa tahun kemudian si tuan rumah atau orang yang punya rumah ini melaksanakan ibadah haji. Ketika dia sedang tawaf di sekitar Ka'bah, maka dia melihat seseorang dan dia merasa mengenal orang tersebut. Didatangilah orang tersebut, wahai fulan, sepertinya aku mengenalmu. Kata orang tersebut, ya, aku adalah orang yang dulu merampok rumahmu. Loh, kok bisa sekarang kau berada di tanah suci dalam rangka berhaji? Apa jawaban orang ini? Wahai fulan, sekarang aku sudah bertaubat kepada Allah. Lalu si tuan rumah penasaran,
Apa amalanmu sehingga Allah bisa memberikan hidayah kepadamu? Seorang perampok, seorang ahli maksiat yang maksiatnya itu membahayakan orang, yang maksiatnya itu luar biasa, tapi mengapa bisa mendapatkan hidayah dari Allah? Kata orang ini, wahai fulan, perlu kau ketahui bahwa walaupun aku adalah ahli maksiat, akan tetapi aku tidak pernah memutuskan hubungan dengan Allah. Dan satu amalan yang aku gunakan untuk terus menyambungkan diriku dengan Allah, agar aku terus punya hubungan dengan Allah, yaitu puasa. Walaupun aku ahli maksiat, semua maksiat aku lakukan, tapi aku tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. Kenapa? Agar walaupun aku ahli maksiat, aku masih memiliki hubungan dengan Allah. Jadi ternyata itu sebab dia mendapatkan hidayah, karena tidak pernah memutuskan hubungan dengan Allah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kisah ini jadi pelajaran buat kita, bahwa sebanyak apapun maksiat kita, jangan pernah putuskan hubungan kita dengan Allah. Ya siapa sih yang bisa lepas dari maksiat ya? Sebagaimana kita memiliki amalan istiqomah, mungkin diantara kita pun punya maksiat istiqomah, betul ya? Maksiat yang kayaknya sulit sekali untuk dihindarkan. Kalau maksiat-maksiat yang lain gampang, tibang duit haram gampang kecil. Tibang apalagi tawaran pangkat jabatan gampang. Cuman kalau ke perempuan, Masya Allah, susahnya luar biasa. Ada orang yang sisi lemahnya di perempuan, ada yang di perempuan kuat, tapi sisi lemahnya di masalah duit. Kalau duit itu nggak peduli halal haram, sikat terus. Mau dari slot, mau dari semuanya disikat lah kalau masalah duit, nggak peduli halal haram. Tapi sama istrinya setianya luar biasa. Bahkan termasuk dari komunitas isti. Ikatan suami takut istri. Preman sih tatonya naga ya enggak, tapi sama istri langsung jadi cacing. Ya, kalau sama perempuan aman dia, tapi begitu masalah duit, memang setiap kita ini memiliki sisi lemah masing-masing ya. Ada yang sisi lemahnya di perempuan, ada yang sisi lemahnya di duit, ada sisi lemahnya di apa lagi misalkan. Ya banyak lah. Nah, tapi begini, walaupun kita masih belum bisa lepas bermaksiat kepada Allah, tapi jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan Allah. Ngaji mengaji weh nya. Ulah sagala het aing era mbu ngaji loba maksiat, nggak ada acara seperti itu. Walaupun kita banyak maksiat, tapi ingat jangan pernah putuskan hubungan dengan Allah. Barangkali dengan kita tidak memutus hubungan dengan Allah, itulah asbab daripada turunnya hidayah. Kalau hidayah sudah masuk ke dalam kolbu kita, yang tadinya kolbu kita suka kepada maksiat, Allah rubah menjadi benci kepada maksiat tersebut. Yang tadinya hati kita selalu berangan-angan tentang maksiat, maka ketika hidayah masuk, maka Allah rubah perasaan itu jadi benci kepada maksiat. Dan kita sedang menunggu waktu tersebut. Kita sedang menunggu waktu dapat hidayah dari Allah, dapat hidayah untuk sholat 5 waktu tepat waktu, dapat hidayah pengen sholat jamaah terus menerus. Kita sedang menunggu hidayah untuk benci maksiat. Makanya saya bilang, doa sama Allah itu jangan minta dijauhkan dari maksiat ya, tapi minta dibuat hati ini benci kepada maksiat. Karena kalau mintanya dijauhkan dari maksiat, Pak, tersiksa kita. Hati kita berangan-angan maksiat, tapi tidak bisa dijauhkan oleh Allah. Tersiksa kita. Maka minta kepada Allah, ya Allah, rubahlah hati ini menjadi hati orang soleh, benci kepada maksiat. Ya.
Orang kalau benci pada maksiat kira-kira ngerjain nggak? Enggak. Nah, maka doanya seperti itu ya. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil hal. Ya Allah yang membolak-balik hati, maka rubahlah hatiku pada satu keadaan terbaik. Keadaan taat, keadaan benci kepada maksiat. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi intinya walaupun kita masih bermaksiat kepada Allah, tidak bisa putus dari maksiat istiqomah tersebut. Maka pesan para ulama satu, jangan pernah putus hubungan dengan